Selamat datang di channel Audio Story Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui episode selanjutnya. Kisah kali ini menceritakan tentang Raka, murid baru SMA tua di kota Y, yang mulai mendengar suara derap kaki setiap malam saat menginap untuk kegiatan ekstrakurikuler. SMA tua di kota Y dibangun di atas bekas markas tentara Jepang zaman penjajahan. Suatu waktu Raka melihat sosok bayangan tinggi dengan seragam tentara tapi tanpa kepala, menghilang di lorong tua. Teman-teman Raka menganggapnya hanya halusinasi. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tonton video ini sampai akhir. Langit kota Y malam itu tampak kelabu, diselimuti awan gelap yang menutup sinar bulan. Di halaman SMA Negeri 5 Kota Y, suasana lengang, hanya diterangi beberapa lampu taman yang redup. Sekolah itu memang dikenal angker oleh warga sekitar. Konon katanya, bangunan utama sekolah dulunya adalah markas militer Jepang saat masa penjajahan. Tapi cerita itu sudah jadi semacam mitos yang dibungkus kabut sejarah. Tak banyak yang benar-benar percaya, sampai mereka mengalami sendiri. Raka menatap jam tangannya. Pukul 00.13, ia menguap dan menyandarkan tubuhnya di dinding ruang kelas. Ia dan beberapa anggota klub teater sedang mengikuti latihan intensif untuk pementasan akhir tahun, dan malam ini mereka mendapat izin dari sekolah untuk menginap. Raka baru 2 bulan pindah ke sekolah ini, jadi semua masih terasa asing baginya, terutama suasana malam sekolah yang begitu sunyi. "Raka, kamu belum tidur?" tanya Sinta pelan. Gadis itu duduk tak jauh darinya, memeluk lututnya sambil menatap jendela yang mengarah ke lapangan basket. Matanya sayu, tapi ada kesan waspada dalam tatapannya. "Belum. Rasanya nggak bisa tidur di tempat asing gini," jawab Raka. "Apalagi tadi kamu cerita soal sekolah ini, beneran bekas markas Jepang." Sinta mengangguk pelan. "Iya, tapi nggak cuma markas. Ada yang bilang dulunya juga tempat penyiksaan dan eksekusi. Gudang belakang itu, katanya dulu tempat paling angker." Raka tertawa hambar. "Serem amat. Kamu percaya begituan?" Belum sempat Sinta menjawab, terdengar tok-tok-tok, suara langkah kaki yang berat dan lambat, seperti sepatu bot logam menghantam lantai beton. Mereka saling berpandangan. "Dengar itu?" bisik Raka. Sinta hanya mengangguk. Suara itu datang dari lorong, mendekat pelan. Langkah demi langkah, mantap dan teratur, seolah milik seseorang yang sedang berpatroli. Tapi siapa yang berpatroli tengah malam di sekolah? Raka berdiri perlahan, mendekati pintu kelas dan mengintip lewat celah kecil. Lorong gelap. Tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba, suara itu berhenti. Hening. Raka menoleh ke Sinta, hendak berbicara, tapi tepat saat itu, lampu di lorong depan berkedip-kedip, lalu mati seketika. Suasana berubah mencekam. Sinta berdiri kaku, wajahnya pucat. "Sudah mulai lagi?" gumamnya pelan. "Apa maksudmu?" tanya Raka dengan suara serak. Namun sebelum ia mendapat jawaban, dari lorong itu muncul sosok bayangan tinggi, berseragam hijau tua seperti tentara zaman dulu. Tubuhnya tegap, tangannya menggenggam senapan karatan. Tapi yang paling mengerikan adalah, ia tidak punya kepala. Bayangan itu berjalan perlahan, kakinya tidak menyentuh lantai seperti melayang. Suara langkahnya tetap terdengar, seolah datang dari dimensi lain. Saat ia melewati depan kelas, udara mendadak menjadi dingin menusuk. Raka bisa melihat embus napasnya sendiri. Sinta menutup mulutnya, menahan teriakan. Bayangan itu terus berjalan, lalu hilang begitu saja di ujung lorong. Sinta dan Raka membeku beberapa detik. Lalu terdengar teriakan dari ruang sebelah. Mereka segera berlari ke sana dan menemukan Dito, teman satu klub teater mereka, tergeletak tak sadarkan diri dengan wajah penuh ketakutan. Tak butuh waktu lama, guru pembina dan penjaga sekolah, Pak Budi, datang tergopoh-gopoh. Setelah memastikan Dito tidak apa-apa, ia menatap Raka dan Sinta dengan tajam. "Kalian melihatnya, ya?" tanya Pak Budi perlahan, seolah tahu apa yang terjadi. Raka menelan ludah. "Itu, tentara, tanpa kepala." Pak Budi menghela napas berat. "Sudah kubilang ke pembina kalian, jangan izinkan anak-anak menginap malam-malam begini. Apalagi malam Jumat." Sinta menyela, "Pak, siapa sebenarnya makhluk itu?"
Pak Budi diam sejenak, lalu berkata lirih, dia bukan sekadar hantu. Dia penjaga. Dulu, saat Jepang kalah perang, banyak prajurit yang bersembunyi di sini. Salah satu dari mereka dihukum karena dianggap berkhianat. Ia dipenggal di gudang belakang, dan mayatnya dikubur tanpa kepala. Sejak saat itu, dia tidak pernah pergi. Dan sekarang dia gentayangan, tanya Raka pelan. Dia mencari kepalanya. Dan terkadang, dia mengambil kepala lain sebagai ganti. Hening menguasai ruangan. Di luar, angin malam meniup dedaunan kering. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia baru saja menyadari bahwa pindah ke SMA Negeri 5 mungkin adalah keputusan paling mengerikan dalam hidupnya. Keesokan paginya, sekolah tampak seperti biasa. Murid-murid berlalu lalang, guru-guru sibuk di ruang kelas, dan dering bel bergema seakan tak pernah ada kejadian aneh semalam. Tapi bagi Raka, dunia sudah berubah. Ia masih mengingat jelas bagaimana sosok tanpa kepala itu melintas di lorong, dan bagaimana udara menjadi dingin seolah waktu berhenti. Sinta duduk di sebelahnya di kantin, wajahnya juga masih pucat. Kita harus cari tahu lebih banyak, bisik Sinta, suaranya rendah agar tak terdengar oleh siswa lain. Tentang sejarah sekolah ini, tentang tentara itu. Raka mengangguk. Dan tentang gudang belakang. Pak Budi bilang itu tempat eksekusinya. Sinta menatap ke arah luar jendela, ke ujung halaman belakang sekolah, di mana bangunan kecil beratap seng itu berdiri. Gudang tua yang sudah tidak terpakai, dikelilingi semak liar, terkunci rapat dengan rantai berkarat. Sore itu, setelah kelas selesai, Raka dan Sinta menyelinap ke perpustakaan sekolah. Mereka mencari dokumen-dokumen lama, buku tahunan, bahkan arsip bangunan sekolah. Di rak paling pojok, tertutup debu tebal, mereka menemukan satu bundel map tua bertuliskan, Arsip Gedung Tua, 1943. Dengan hati-hati mereka membuka map itu. Di dalamnya terdapat peta denah sekolah lama, lengkap dengan label ruangan dalam bahasa Jepang. Di salah satu sudut peta, tertulis, Shokei Shitsu, ruang eksekusi. Letaknya persis di gudang itu, bisik Sinta. Mereka juga menemukan potongan koran tahun 1965, berisi berita tentang seorang pekerja bangunan yang tewas tertimpa runtuhan saat renovasi sekolah. Anehnya, tubuh korban ditemukan tanpa kepala, dan kepala tersebut tidak pernah ditemukan. Raka mulai merasa perutnya mual. Beberapa hari kemudian, Sinta membawa Raka ke rumahnya. Di dalam kamarnya, Sinta membuka sebuah kotak kayu dan mengeluarkan sebuah buku harian tua. Ini milik kakakku, Arman. Dia dulu murid SMA ini juga. Tahun terakhirnya, dia jadi aneh. Sering bicara sendiri, katanya melihat tentara tanpa kepala setiap malam. Lalu suatu malam, dia hilang. Raka membaca halaman-halaman dalam buku itu. Tulisannya kacau, semakin lama semakin sulit dibaca, seolah ditulis dalam keadaan tertekan atau takut. Aku melihatnya lagi malam ini. Dia berdiri di depan pintu kamarku. Aku tak bisa tidur. Suara derap kaki itu terus menggema di kepala. Halaman terakhir penuh dengan coretan tak beraturan, seperti lingkaran dan simbol-simbol aneh. Polisi bilang kakakku kabur karena stres, kata Sinta lirih. Tapi aku tahu dia tidak pergi. Aku tahu dia diambil. Raka menatap Sinta serius. Kalau kita mau berhenti semua ini, kita harus masuk ke gudang itu. Malam itu, mereka menyelinap kembali ke sekolah. Langit tampak gelap tanpa bintang, dan udara malam membawa bau tanah basah yang menyengat. Mereka membawa senter dan obeng, serta seutas tali, berjaga-jaga. Gudang itu tampak lebih menyeramkan saat malam. Dindingnya penuh lumut, pintunya dipaku dan dirantai. Raka menggunakan obeng untuk membuka gembok karat yang menggantung di rantai. Butuh waktu dan tenaga, tapi akhirnya, klik, gembok itu terbuka. Dengan napas tertahan, mereka mendorong pintu gudang. Engselnya berderit nyaring seperti jeritan kesakitan. Di dalam gelap dan pengap, bau kayu lapuk bercampur besi tua menyambut mereka. Di tengah ruangan, mereka melihat sebuah kursi besi tua yang terikat ke lantai, dengan bekas tali dan noda berkarat yang jelas bukan sekadar karat biasa, itu bekas darah. Di belakangnya, ada simbol lingkaran yang sama seperti dalam buku harian Arman.
Raka menyalakan senter dan menyinarinya ke sudut ruangan. Ia terdiam saat melihat helm tua tentara Jepang di lantai, setengah terkubur debu. Di sampingnya ada ukiran di tembok. Kubi Okaese. Kembalikan kepalaku. Sinta menahan napas. Ini bukan sekadar arwah penasaran, dia marah. Sangat marah. Tiba-tiba, suara tok, 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 itu terdengar lagi. Kali ini jelas, keras, dan datang dari luar gudang. Raka mematikan senter dan berpegangan erat pada Sinta. Mereka berdua tiarap di lantai, jantung berdegup liar. Dari celah pintu, mereka melihat bayangan besar bergerak perlahan di luar. Sesosok tubuh tanpa kepala, berdiri diam di depan pintu, seperti tahu bahwa mereka ada di dalam. Bayangan itu tidak bergerak selama beberapa menit yang terasa seperti seumur hidup. Lalu, secepat datangnya, bayangan itu menghilang. Mereka saling pandang, keringat dingin membasahi pelipis. Kita harus tahu apa yang dia mau, sebelum ada korban lagi, desis Sinta. Dan Raka tahu, mereka baru saja membuka pintu menuju sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari sekadar legenda sekolah tua. Minggu berikutnya, suasana di SMA Negeri 5 Kota Y berubah. Beberapa siswa mulai mengeluh melihat bayangan aneh di lorong, suara sepatu bot yang menggema saat sekolah sepi. Bahkan salah satu guru mengaku melihat pintu gudang tua terbuka sendiri padahal sudah dipaku kembali. Namun semuanya masih dianggap angin lalu. Hingga malam, uji nyali, itu terjadi. OSIS memutuskan mengadakan acara uji nyali untuk memperingati ulang tahun sekolah, yang entah kenapa, tahun ini jatuh tepat di malam Jumat Kliwon. Mereka menyebutnya Night of Mystery, sebuah kegiatan seru-seruan yang mengajak beberapa siswa terpilih untuk bermalam di sekolah dan menjelajahi tempat-tempat terlarang. Raka dan Sinta berusaha mencegahnya, tapi tak ada yang percaya. Mereka malah ditertawakan. "Ah, kalian ini terlalu serius," kata Reno, ketua OSIS. "Kalaupun ada hantu, kita foto bareng aja, ya kan?" Raka hanya bisa menggeleng. Ia dan Sinta memutuskan untuk diam-diam ikut mengawasi dari kejauhan. Mereka tahu, jika malam itu dilanjutkan, sesuatu akan bangkit kembali, dan bukan untuk bercanda. Pukul 11 malam, 5 siswa berkumpul di aula belakang. Mereka membawa kamera, senter, dan beberapa camilan. Awalnya, semua berjalan biasa. Mereka tertawa-tawa, berkeliling lorong dengan berani, bahkan sempat berfoto di depan toilet tua yang katanya paling angker. Namun, saat giliran Reno memasuki gudang tua sendirian selama 10 menit, semuanya berubah. 3 menit pertama, tidak terjadi apa-apa. Reno terlihat di kamera, mondar-mandir di dalam gudang, menyentuh kursi besi dan helm tua yang ditemukan Raka dan Sinta beberapa hari lalu. Lalu tiba-tiba, dia diam. Matanya kosong, tubuhnya kaku seperti patung. Bibirnya bergerak, pelan-pelan mulai menggumam dalam bahasa asing, bahasa Jepang. "Aku watashi wa," ucap Reno dengan suara rendah, berat, dan parau. Bukan suaranya sendiri. Teriakan terdengar dari luar gudang. Kamera jatuh. Teman-teman Reno panik dan langsung menghampiri. Tapi saat mereka masuk, Reno sudah tergeletak di lantai dengan busa keluar dari mulutnya. Matanya menatap langit-langit, tapi yang paling mengerikan adalah kalimat yang keluar dari mulutnya. Lirih, penuh bisikan. Dia butuh kepala baru. Keesokan harinya, sekolah gempar. Acara uji nyali langsung dihentikan, dan Reno dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi koma ringan. Orang tuanya bingung. Dokter bilang Reno mengalami trauma mendadak, seperti ketakutan yang sangat ekstrim. Namun yang paling mengerikan adalah apa yang ditemukan oleh guru piket pagi itu. Sebuah simbol aneh tergurat di dinding dalam darah segar, padahal tak ada luka di tubuh siapapun. Raka dan Sinta tahu, ini bukan sekadar hantu penasaran. Mereka kembali ke perpustakaan dan menggali lebih dalam. Di antara arsip-arsip tua, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah catatan tentara Jepang yang membelot dan mencatat ritual eksekusi rahasia. Catatan itu menjelaskan adanya semacam ritual pengikatan roh yang digunakan Jepang untuk menghukum pengkhianat. Tubuh si terhukum akan dipenggal, lalu kepalanya dipisahkan dan dikubur di tempat berbeda untuk memutus roh agar tidak bisa bereinkarnasi. Namun, ada satu kelemahan. Jika kepala ditemukan dan roh belum tenang,
maka arwahnya akan bangkit dan menuntut pengganti, jiwa yang dianggap paling pantas untuk mengisi tubuhnya. Dia mencari inang, bisik Sinta. Mungkin dia pikir Reno pantas, tapi Reno terlalu lemah untuk menahan roh itu, jawab Raka pelan. Mereka juga menemukan gambar simbol yang sama dengan yang ada di gudang. Ternyata itu adalah lambang kuno Jepang untuk ritual pembebasan roh terbelenggu. Tapi jika dilakukan tidak sempurna, roh bisa menjadi arwah pembalas dendam. Malam itu, Raka bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, ia berdiri di sebuah lorong gelap, hanya diterangi cahaya merah samar. Di ujung lorong, sosok tentara Jepang itu berdiri tegap, tanpa kepala. Tapi tubuhnya kini lebih jelas. Seragam compang-camping, darah mengering di dada, tangan menggenggam pedang yang meneteskan cairan hitam pekat. Perlahan, tubuh itu bergerak ke arahnya. Namun suara yang terdengar bukan dalam bahasa Jepang, melainkan suara manusia biasa, suara kakak Sinta. Tolong, aku masih di sini, aku belum bisa pergi. Raka terbangun dengan keringat dingin. Matanya membelalak. Ia tahu mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah pesan. Kakak Sinta, Arman, mungkin masih ada, di dalam ruang antara hidup dan mati. Mereka tak hanya harus menyelidiki sejarah hantu itu. Mereka harus menghentikan ritualnya, sebelum roh tentara itu menemukan pengganti yang cocok, dan menjadikan tubuh itu miliknya untuk selamanya. Sejak kejadian malam uji nyali, suasana SMA Negeri 5 Kota Y berubah drastis. Guru-guru menjadi lebih waspada, siswa-siswa mendadak religius, dan ruang gudang belakang kini dipasangi garis polisi. Tapi semua itu tak menghentikan teror. Reno belum sadarkan diri. Tubuhnya dirawat di ruang ICU rumah sakit umum, dan para dokter kebingungan. Tidak ada luka, tidak ada trauma fisik, tapi gelombang otaknya menunjukkan aktivitas tak biasa, seperti seseorang yang berada di dua alam. Sementara itu, Sinta dan Raka terus mencari jalan keluar. Mereka yakin, jika tak segera bertindak, akan ada korban berikutnya. Dan mereka tak salah. Hari Kamis, satu hari sebelum malam Jumat Kliwon berikutnya, desas-desus baru menyebar di sekolah. Seorang siswa kelas 11, Denny, tiba-tiba mengalami perubahan perilaku. Biasanya pendiam dan cuek. Kini ia sering bicara sendiri, menatap kosong ke tembok, dan menggambar simbol-simbol aneh di buku catatannya. Raka yang satu kelas dengannya memperhatikan ada keanehan lain, mata Denny. Tatapannya kosong, tapi sesekali menatap tajam ke arah orang tertentu, seolah mengukur. Mencari. Saat istirahat siang, Denny berdiri di tengah lapangan, membacakan sesuatu dalam bahasa asing sambil menengadah ke langit. Suaranya berat, seperti berasal dari tenggorokannya yang kering. Beberapa siswa sempat merekam, lalu kabur ketakutan. Raka dan Sinta melihat langsung kejadian itu. Dia sedang kerasukan, gumam Sinta. Bukan kerasukan biasa, sahut Raka cepat. Itu proses pengambil alihan. Malamnya, Raka mendapat pesan aneh di ponselnya. Tidak ada nama pengirim. Isinya hanya satu foto. Helm tentara Jepang yang sama seperti di gudang, tapi kini penuh darah. Di bawahnya, ada pesan. Jika kepala tak dikembalikan, kepala akan terus diambil. Raka segera menelepon Sinta dan mereka bertemu di taman kota. Di sana, mereka membuat rencana. Mereka harus mencari lokasi kepala asli tentara itu. Menurut catatan yang mereka temukan, kepala itu dipisahkan dan dikubur di tempat berbeda, di luar sekolah, untuk menjauhkan roh dari tubuhnya. Sinta teringat sesuatu. Kakakku sebelum hilang, dia pernah menggambar peta kecil. Aku kira itu cuma gambar iseng. Tapi sekarang aku yakin, itu petunjuk. Mereka kembali ke rumah Sinta dan menggali kembali barang-barang milik Arman. Di sela-sela buku catatan dan komik lamanya, mereka menemukan kertas lusuh dengan garis-garis samar. Di ujung kanan bawah tertulis satu kata. Taman Makam Jepang. Sebuah tempat yang memang benar-benar ada di pinggiran kota Y, bekas kompleks pemakaman tentara Jepang yang tak kembali dari perang. Keesokan malamnya, tepat pukul 11, mereka menyelinap ke makam tua itu. Gerbangnya berkarat dan tertutup rapat, tapi mereka masuk lewat celah pagar yang rusak. Di dalam, hanya ada nisan-nisan batu tua beraksara Jepang, sebagian tertutup lumut dan semak belukar. Udara di sana lebih dingin dari biasanya, dan suara jangkrik pun terasa jauh.
Dengan bantuan senter, mereka menyusuri nisan demi nisan, hingga menemukan satu batu yang bentuknya berbeda. Tidak ada nama, hanya simbol lingkaran dan pedang. Di bawahnya, tanah tampak pernah tergali, lalu ditutup lagi dengan tidak rapi. Raka berjongkok dan mulai menggali. Tangannya gemetar, tapi tekadnya bulat. Setelah beberapa menit menggali, ia menemukan kotak logam kecil, tertutup lumpur dan berkarat. Saat dibuka, isinya membuat napasnya tercekat. Tengkorak kepala, lengkap dengan potongan seragam di bawahnya. Namun sebelum mereka sempat mengamati lebih lanjut, tanah di sekitar mereka bergetar pelan, dan udara mendadak menjadi beku. Tiba-tiba, suara tok-tok-tok terdengar jelas, tapi kali ini tidak dari kejauhan. Ia muncul tepat di belakang mereka. Sosok tentara itu, tubuhnya utuh, tapi kepala masih tak ada. Tangannya terangkat, menunjuk ke kotak berisi tengkorak itu. Udara bergetar saat ia melangkah, tubuhnya seperti asap yang padat. Tapi ada sesuatu yang berbeda malam itu, ia tidak marah. Ia menunduk pelan, seolah memberi hormat pada sisa kepalanya sendiri. Sinta menggenggam tangan Raka. Kita harus kembalikan ini ke tempatnya. Kalau tidak... Tiba-tiba, mereka mendengar jeritan dari arah sekolah. Denny. Raka menoleh. Terlambat. Dia sudah memilih korbannya. Tanpa pikir panjang, mereka membawa kotak itu dan berlari kembali ke sekolah. Jam menunjukkan pukul 00.17, waktu yang sama ketika sosok itu pertama kali muncul. Di sekolah, suasana sudah kacau. Siswa dan guru yang masih lembur berhamburan keluar. Denny berdiri di tengah aula dengan tatapan kosong dan darah mengalir dari hidungnya. Di belakangnya, bayangan tentara itu berdiri diam, tak menyatu dengan tubuh Denny, tapi mengelilinginya, mencoba masuk. Raka tahu mereka hanya punya satu kesempatan. Ia mengangkat tengkorak itu tinggi-tinggi, lalu berteriak, "Ini kepalamu. Ambil kembali." Bayangan itu menoleh perlahan, lalu melesat ke arah tengkorak. Saat bersentuhan, cahaya merah membuncah dari kotak, dan suara jeritan, campuran kemarahan, kesedihan, dan kelegaan, menggema di seluruh aula. Denny roboh tak sadarkan diri. Bayangan itu menghilang. Untuk sementara. Namun saat mereka meninggalkan sekolah, Sinta menatap Raka dan berkata, "Tapi kenapa aku merasa ini belum selesai?" Dan jauh di ruang bawah tanah yang sudah lama terkunci, terdengar bunyi lirih tok-tok-tok. 3 hari telah berlalu sejak malam tengkorak itu dikembalikan. Keadaan di SMA Negeri 5 perlahan kembali normal. Denny sadar dan tidak mengingat apapun sejak malam uji nyali. Reno juga mulai menunjukkan perkembangan, meski masih belum sepenuhnya pulih. Para guru menyatakan insiden malam itu sebagai gangguan psikologis massal, dan pihak sekolah memilih bungkam. Namun Raka dan Sinta tahu, semuanya belum benar-benar usai. Karena malam itu, saat mereka mengubur kembali kepala tentara Jepang di makam aslinya, Raka melihat sesuatu, sebuah bayangan di balik pohon tua. Bukan bayangan tentara, tapi bayangan Arman. Dan setiap malam sejak itu, Raka mengalami mimpi yang sama. Arman berdiri di gerbang sekolah, menatapnya dalam diam. Lalu berbalik dan berjalan masuk ke ruang bawah tanah yang terkunci sejak sekolah berdiri. Dia masih terjebak, kata Sinta, setelah Raka menceritakan mimpinya. Kita berhasil membebaskan roh tentara itu, tapi kakakku belum kembali. Raka memandangnya dalam. Berarti masih ada satu roh yang belum tenang. Ruang bawah tanah sekolah adalah sesuatu yang bahkan tak banyak diketahui guru-guru. Konon, ruang itu dulunya digunakan sebagai bunker rahasia saat pendudukan Jepang, dan ditutup rapat setelah terjadi kebakaran misterius tahun 1967. Sejak saat itu, tak pernah dibuka lagi. Tak ada kunci. Tak ada jalan masuk. Kecuali satu. Sinta menunjukkan peta lama yang mereka temukan di arsip. Ada lorong tersembunyi dari ruang laboratorium kimia menuju ruang bawah tanah. Sebuah pintu jebakan yang kini tertutup lemari dan lantai keramik. Malam itu, mereka kembali menyelinap ke sekolah. Dengan susah payah, mereka membongkar lantai laboratorium. Dan seperti yang diprediksi, di bawahnya ada sebuah pintu besi berkarat dengan roda pengunci model kapal selam. Butuh waktu hampir 1 jam untuk membukanya. Saat pintu itu terbuka, bau menyengat langsung menerpa wajah mereka, bau busuk, lembab,
dan besi tua. Mereka turun menggunakan tali, masuk ke lorong sempit dan gelap. Senter mereka satu-satunya cahaya. Lorong itu terasa seperti dunia lain. Dindingnya penuh bekas tangan, coretan dalam bahasa Jepang, dan simbol-simbol mirip yang mereka lihat di gudang dulu. Saat mereka berjalan lebih dalam, terdengar bisikan samar, seperti nyanyian dalam bahasa asing. Akhir lorong itu membawa mereka ke sebuah ruang besar, seperti aula bawah tanah. Di tengah ruangan, ada kursi kayu tua, mirip kursi eksekusi, tapi lebih primitif. Di sekelilingnya, 5 tiang kayu berdiri dengan tengkorak manusia di atasnya, masing-masing menghadap kursi. Dan di kursi itu, duduklah Arman. Tubuhnya utuh, matanya terbuka, tapi jelas, itu bukan dirinya lagi. Sinta berlari, ingin menyentuhnya, tapi Raka menahan. Bukan dia, bukan sepenuhnya. Mata Arman menatap mereka, dingin, kosong, dan penuh kemarahan. Kemudian, dari kegelapan, ia datang. Bukan sosok tentara. Bukan manusia. Tapi sesuatu yang jauh lebih tua dan kelam. Penjaga gerbang terakhir, roh kuno yang menjaga agar arwah-arwah yang dipenggal tak pernah bisa kembali ke dunia. Wujudnya menyerupai sosok berjubah hitam, tanpa wajah, dengan tangan panjang dan jari seperti ranting mati. Ia tak berjalan, ia melayang. Sinta mundur. Apa itu? Penjaga, tempat ini bukan sekadar ruang tahanan. Ini altar. Ini gerbang antara dunia roh dan dunia manusia, jawab Raka pelan. Roh penjaga itu membuka mulut, dari mana muncul jeritan ribuan suara yang menyayat telinga. Ruangan bergetar. Tengkorak-tengkorak di atas tiang runtuh satu persatu, dan roh-roh mulai bermunculan, berputar mengelilingi Arman. Sinta menjerit, lepaskan kakakku. Raka berusaha mengingat ritual pembebasan yang dibacanya. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan simbol yang mereka salin dari buku harian Arman. Ia menggambar lingkaran di lantai dengan darah dari jari yang ia potong sedikit. Lalu ia berteriak, kami kembalikan haknya. Arman bukan milikmu. Cahaya menyilaukan muncul dari lingkaran itu. Penjaga gerbang mengeluarkan suara marah, tubuhnya mulai terurai menjadi kabut hitam. Sementara itu, roh-roh lain yang terperangkap berteriak lega, satu persatu menghilang dalam cahaya. Arman jatuh dari kursi, tubuhnya mulai gemetar, seperti seseorang yang baru terbangun dari mimpi panjang. Sinta memeluknya sambil menangis. Kak, aku datang. Penjaga itu melayang ke atas, lalu meledak dalam cahaya merah kehitaman. Ruang itu bergetar keras. Batu-batu mulai runtuh. Lorong mulai retak. Kita harus keluar, seru Raka. Mereka bertiga berlari sekuat tenaga, kembali ke tali dan naik satu persatu. Saat kepala Raka keluar dari lorong, pintu besi itu tertutup sendiri, dan retakan di lantai menyatu kembali, seolah tak pernah ada. Pagi harinya, sekolah dibuka seperti biasa. Tak ada tanda-tanda ruang bawah tanah. Tak ada bukti apapun. Tapi Arman kini kembali, lemah tapi hidup. Dan di langit-langit aula sekolah, satu simbol baru muncul. Samar namun jelas, lingkaran terputus. Tanda bahwa gerbang telah ditutup, untuk sementara. Sinta menatap Raka. Kalau suatu hari gerbang itu terbuka lagi. Raka tersenyum pahit. Maka kita akan siap. Dan jauh di bawah tanah, terdengar suara, tok tok tok. Tapi kali ini, bukan karena roh penasaran. Tapi karena penjaga yang baru, sedang bangun. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.